Teman-teman, 1 minggu terakhir ini banyak kejadian penting yang wajib kita perhatikan karena kita perlu mempelajari apa sih dampaknya terhadap ekonomi global maupun ekonomi Indonesia. Pastikan nonton video ini sampai selesai. Yang pertama, kita lihat mulanya perang dagang antara US dan China. Tapi kali ini perang dagangnya itu skalanya lebih besar dibanding sebelumnya karena US juga menaikkan tarif terhadap Meksiko dan juga Kanada. Nah, kalau kita perhatikan terhadap China, ini dampaknya cukup besar karena tarifnya nggak cuma naik 10%. Melainkan ditambah di tahap kedua menjadi 20%. Nah, China itu tidak senang dengan keputusan Donald Trump. Dia membalas dengan menaikin tarif juga terhadap barang-barang US yang akan masuk ke China. Belum lagi teman-teman, kalau kita perhatikan China sampai berani melakukan uji militer. Ya, mereka latihan tembak-tembak di dekat perairan Australia untuk menunjukkan mereka tidak takut. Dan ini kelihatan bahwa China tidak senang dengan keputusan tarif kali ini. Lalu efek samping perang dagang ini terhadap ekonomi global apa? Yaitu suku bunga tidak bisa turun. Nah, karena The Fed akan nanti memberikan sebuah statement. Kalau mereka terburu-buru menurunkan suku bunga, nanti inflasinya bisa menjadi out of control. Kenapa? Karena kalau tarif sudah naik secara bersamaan di berbagai tempat, harga barang akan ikutan naik. Padahal kita punya daya beli secara global masih tergolong rendah karena ekonomi belum pulih semenjak COVID. Nah, jadi kalau harga mulai naik, angka inflasi naik, The Fed tidak bisa menurunkan suku bunga terlalu cepat. Dampak ke Indo apa nih teman-teman? Nah, BI tidak bisa nih terburu-buru menurunkan suku bunga. Mungkin kalau dalam waktu dekat menurunkan 25 basis point masih bisa, tetapi itu masih cukup tinggi karena kita lihat angka inflasi Indonesia itu sudah sangat rendah. Belum lagi Februari kemarin angkanya memasuki deflasi. Walaupun angka deflasi ini diakibatkan oleh subsidi listrik, tetapi memang perputaran ekonomi di Indonesia sudah sangat lambat. Angka inflasinya sudah terlalu kecil dan jeda dengan suku bunga BI itu sudah cukup besar gapnya. Jadi kalau The Fed tidak bisa menurunkan suku bunga, BI juga tidak bisa terburu-buru menurunkan suku bunga, ekonomi kita akan stagnan di tahun 2025 ini gara-gara perang dagang antara US, China, Meksiko, dan Kanada. Lalu kalau kita lihat gerak-gerik China, kenapa mereka sampai berani berlatih militer di area Australia yang dimana memberikan sebuah persepsi kepada masyarakat luas, wah China ini berani perang nih. Mereka saja sampai berani menggerakkan armada mereka di sekitar Australia. Nah, menurut saya China ini cukup pinter strateginya. Dia kepingin masyarakat itu merasa was-was, apakah jangan-jangan akan ada perang nih. Kenapa? Karena mereka terus-terusan memborong emas. Ingat, kalau ekonomi tidak pasti, kalau orang itu takut, harga emas akan terus naik. Dan jika memang China terus ingin memborong emas, maka dengan melakukan hal-hal seperti menggerakkan militer di sekitar area Australia bisa membuat sentimen pasar global itu menjadi khawatir akan terjadinya perang. Emas bisa naik lagi gara-gara hal ini. China strateginya luar biasa sekali ya. Kita lanjut hal penting yang kedua ya teman-teman. Yaitu adalah Bareskrim Polri ikut-ikutan memantau pergerakan harga saham. Nah, ini yang menurut saya agak aneh nih teman-teman. Kenapa? Kita itu di Indonesia sudah ada Bursa Efek Indonesia. Yang dimana BEI ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kita punya bursa itu aman. Kalau misalkan ada emiten yang macam-macam, yang pergerakan sahamnya aneh, bisa disuspend atau bahkan bisa disuratin karena BI mencurigai ada hal apa nih dengan pergerakan saham. Tapi kok bisa di tahun 2025 ini Bareskrim Polri ikut campur dengan pergerakan harga saham? Apakah Bareskrim Polri tidak percaya dengan kinerja BEI selama ini sampai mereka harus turun tangan? Atau ada hal apa nih yang tidak kita ketahui? Nah, ternyata di tahun 2025 ini potensi Bareskrim Polri ikut memantau pergerakan harga saham di Indonesia karena Danantara akan mulai beroperasi. Berarti logikanya teman-teman, Danantara ini ada berencana nih untuk mulai injek dana di IHSG sehingga perlu dikawal nih supaya pada saat dananya masuk tidak ada terjadi manipulasi harga saham. Ingat, Danantara itu adalah uang negara loh ya. Bayangkan dari beberapa BUMN dividennya disetor ke Danantara dan akan dikelola. Jadi pemerintah mau memastikan tidak ada yang mencuri uang dari Danantara ini di market. Jadi diperlukan nih seperti Bareskrim Polri untuk memastikan bursa kita itu cukup aman. Nah, sebenarnya ini adalah berita yang sangat baik untuk retail di IHSG supaya tidak ada lagi nih
nih emiten-emiten yang questionable ya, yang dimana LK-nya itu dipertanyakan, lalu mereka memanipulasi harga saham, mencari cuan dari market. Kita sebagai retail akan lebih aman nih kalau harga saham sudah mulai dipantau ketat oleh Bareskrim Polri. Nah, ini akan memberikan kita advantage sebagai retail trader ataupun retail investor, supaya tidak dikibulin nih oleh bandar-bandar yang cukup nakal menggerakkan harga saham. Dan para teman-teman yang sudah sering trading dan juga berinvestasi di IHSG pasti sudah sering dengar ya, banyak sekali keluhan retail terhadap BEI. Dimulai dari mata retail yang ditutup, kita sudah nggak bisa lagi nih saat market berjalan lihat kode broker, ditambah lagi seperti emiten-emiten yang nggak jelas kok bisa tembus sampai ke bursa, IPO lalu dihajar ke bawah sampai angka 50. Selama ini keluhan-keluhannya tidak pernah didengar, tapi saat Danantara sudah mulai ingin masuk ke dalam market kita, langsung dikawal semua. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju bahwa bursa kita kali ini sudah mulai dikawal dengan Bareskrim Polri, atau justru teman-teman merasa takut nih mau berinvestasi atau trading di dalam pasar modal gara-gara mulai dipantau ketat? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian yang ketiga. Market kita IHSG. Sekarang IHSG kita nasibnya ini seperti apa teman-teman? Asing sudah sempat menurunkan rating kita. MSCI itu turunin pangkat IHSG itu menjadi underweight. Sehingga asing dalam 6 bulan terakhir ini kan keluar puluhan triliun. Tapi teman-teman nggak lama kemudian diberikan perubahan rating. Perbankan ini dianggap terlalu murah. Seperti BRI dan juga BNI dikasih rating menjadi overweight karena terlihat bahwa wah ini harga sahamnya sudah tidak wajar. Dan lalu tidak lama kemudian pergerakan BRI dan juga BNI naik cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, JP Morgan itu menaikkan rating. Di sisi lain, Goldman Sachs itu menurunkan rating, jadi kan cukup berimbang. Yang perlu kita perhatikan adalah Danantara ini yang ada di Indonesia. Kalau Danantara memang kepingin masuk ke dalam IHSG, kira-kira saham apa yang bisa mereka pilih? Karena Danantara itu dananya sangat besar. Mereka membutuhkan perusahaan atau saham yang liquid. Kalau tidak, bagaimana cara mereka membelanjakan uang mereka ke dalam saham tersebut? Dan kalau kita lihat, hanya blue chip yang ada di IHSG yang mampu bisa menyerap uang-uang mereka tanpa terjadi arus secara berjilid-jilid ya. Jadi kalau kita lihat, kandidat yang paling masuk akal adalah perusahaan-perusahaan dengan likuiditas paling besar. Ditambah valuasinya harus murah. Ingat, Danantara itu bukan trader. Mereka bukan mau beli saham 3 hari lalu dijual. Bukan seperti itu, karena kalau seperti itu mereka tidak akan bisa mendapatkan cuan apa-apa. Mereka harus memilih perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah lalu berharap dalam 5 tahun ke depan akan memberikan mereka potensi return yang sangat besar. Dengan seperti itu kita bisa mengkerucutkan pilihan kita ke saham-saham yang valuasinya itu tergolong murah tetapi memiliki market cap yang cukup besar supaya Danantara bisa masuk dengan gampang. Nah, apakah hanya akan di BUMN? Menurut saya tidak, karena keuntungan apapun di dalam saham itu akan masuk ke dalam Danantara. Jadi kalau mereka bisa cuan dari swasta, ya mereka akan tetap bisa belanja saham-saham swasta. Tapi kedepannya ya kita perlu terus mengawal Danantara ini ya. Karena ini baru permulaan, kita tidak tahu 3 tahun ke depan agenda Danantara akan seperti apa. Oke, kita lanjut ke yang 4. Indonesia akan berinvestasi di kilang minyak jumbo di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, ini sebuah investasi mungkin yang pertama di tahun 2025 ini oleh Danantara ya. Karena kalau dibaca dari berita, kemungkinan ini akan diambil dananya dari Danantara untuk berinvestasi di kilang minyak ini. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat positif untuk negara kita. Karena selama ini teman-teman, kita itu udah ngebor minyak, kita ekspor keluar, lalu diproses di luar, baru diimpor balik, harganya sudah naik berlipat-lipat. Sekarang kalau kita sudah memiliki kilang minyak sendiri, kita bisa menghemat sangat banyak biaya import dari minyak tersebut. Nah, ditambah lagi dengan kilang minyak ini kalau dibangun itu akan membuka lapangan kerja yang cukup besar dan harapannya ini bisa membuat perputaran ekonomi lebih baik lagi di Indonesia. Karena ini sejalan dengan keinginan Pak Presiden hilirisasi. Tetapi ini membuat saya berpikir one step further. Sebenarnya Indonesia udah siap belum sih untuk beralih ke energi baru terbarukan? Karena dalam 1-2 tahun terakhir Indonesia itu terus menggebu-gebu terhadap EBT atau energi baru terbarukan seperti baterai listrik lah, solar panel dan juga geothermal dan lain-lainnya. Itu semua kan ke energi baru terbarukan. Bahkan kita mau launching reksadana untuk fokus green energy. Ditambah lagi seperti spin-off ya, Alam Tri yang dulunya Adaro dipecah supaya menjadi
green company. Tetapi di tahun 2025 ini justru pemerintahan mengeluarkan dana yang begitu besar untuk fokus ke oil refinery atau kilang minyak ini, di mana kita tahu oil itu bukan green energy. Kalau menurut saya pribadi ini tidak ada masalah supaya Indonesia bisa lebih kaya lagi. Tetapi ini memberikan teman-teman sebuah pandangan bahwa untuk transisi ke green energy tidak segampang itu. Masih banyak negara yang depend sama energi kotor. Jadi di tahun 2025 ini strategi kita apa? Jika teman-teman adalah pembisnis ya atau teman-teman adalah pekerja, teman-teman harus play safe, defensif ya. Kenapa? Suku bunga kita mungkin akan turun sangat lambat sehingga perputaran ekonomi lambat sehingga bisnis teman-teman tidak bisa tuh teman-teman harapkan naik omset secara signifikan karena daya beli kita rendah. Suku bunga kalau nggak turun bagaimana uang bisa berputar di masyarakat? Apalagi teman-teman kasus korupsi di Indonesia ini nggak habis-habis ya. Mulai dari oplosan Pertamina, lalu juga ada minyak kita yang dipalsukan, dan ada lagi nih cap antam di emas-emas yang ilegal. Nah, hal-hal seperti ini masih permulaan karena kalau kita lihat pemerintahan ini serius ingin menangkap para koruptor. Dan kalau ini terus berlanjut teman-teman, saya harap hasil-hasil korupsi ini bisa disita semua oleh pemerintahan dan akhirnya uang ini bisa diberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas yang bermanfaat. Lalu kalau teman-teman adalah investor ataupun trader, kita strateginya bagaimana? Kalau kita incar saham big banks, kita harus membayangkan bahwa nanti pada saat suku bunga rendah, itu saham big banks akan terbang sangat tinggi. Kenapa? Karena dividen perbankan sekarang itu rata-rata di atas 5%. Kalau nanti 3-4 tahun lagi ekonomi sudah mulai pulih, perputaran ekonomi sudah mulai baik, nah suku bunga itu bisa saja di bawah 3%. Sehingga uang itu kalau ditaruh di deposito udah nggak ada artinya. Nah kalau sudah sampai di titik itu, bayangkan teman-teman yang sudah punya barang semua di big banks yang memberikan dividen 6, 7, sampai ada yang 8%. Itu semua akan diborong dengan big money. Karena mereka nggak bisa tuh dapat return apa-apa dari money market yang kasih mereka 3% lebih. Maka mereka akan memborong semua saham perbankan yang memberikan dividen kepada mereka jauh lebih besar. Dan pada saat itu, kenaikan harga saham akan sangat signifikan sampai mencapai titik equilibrium dengan suku bunga. Nah, disitulah teman-teman sudah bisa menikmati dividen, teman-teman juga bisa mendapatkan capital gain. Dan untuk para trader, strateginya apa nih di tahun 2025? Teman-teman trading boleh, tetapi pada saat market turun, batasi resiko dengan ketat 5% atau paling mentok 10%. Kenapa? Karena kalau market lagi panik, semuanya bisa terjun bebas. Teman-teman nggak mau tuh dapat cuannya kecil-kecil, sekali loss, teman-teman bisa cut loss 40%, ada yang 50% atau bahkan lebih. Itu nggak akan bisa cuan dengan strategi seperti itu. Ingat di bulan Maret ini hari bursa tidak terlalu panjang karena banyak liburnya. Belum lagi kita nanti masuk ke April dan nggak lama sudah bulan Mei. Ingat bulan Mei itu ada konotasi sell in Mei di mana pressure dalam market bisa saja besar. Dan kita nggak tahu ya teman-teman, kapanpun market Amerika itu bisa crash karena harga saham di Amerika sudah tidak masuk akal. Nah jadi kalau saham Amerika crash pasti panic itu akan wabah kemana-mana, ya Indonesia juga akan kena dampak. Disitulah diskon terjadi. Tapi nanti kalau semua sudah rebound, di situ teman-teman sebagai trader boleh hajar sebanyak-banyaknya. Karena nanti market kalau sudah lagi rally, beli apapun bisa mendapatkan cuan. Oke teman-teman, pembahasan saya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin lanjut berdiskusi tentang ekonomi secara meluas ataupun berinvestasi di dalam pasar modal, teman-teman bisa join secara gratis di Telegram Smart Room AJ Invest. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.